Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Toyodaya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video yang saya lihat, yaitu dari teks yang disajikan menyoroti pentingnya intervensi segera untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas laut, sambil menggarisbawahi bahwa laut bukan hanya korban tetapi juga sumber peluang untuk pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan mendukung pembentukan usaha Blue Touch baru dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhannya, kita dapat menciptakan dampak positif serta keuntungan finansial. Pentingnya ekonomi biru yaitu adalah konsep yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan yang dapat meningkatkan ekonomi dan memperbaiki kehidupan masyarakat sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam konteks ini, Blue Touch menjadi kunci untuk inovasi dan investasi dalam sektor kelautan. Seahead sebagai pusat inovasi teknologi biru di Boston berperan penting dalam memicu pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan dan terkait dengan kelautan melalui program inkubator atau akselerator. Peran dalam Seahead, Donna yang memiliki pengalaman luas dalam berbagai posisi kepemimpinan di sektor nirlaba dan korporat, telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan jaringan investor Blue Touch dan memimpin inisiatif penggalangan dana di bawah kepemimpinannya. Seahead Ventures berhasil menarik perhatian investor untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berfokus pada inovasi kelautan. Selain itu, Donna juga memiliki latar belakang yang kuat untuk menjadikan sosok yang ideal untuk memimpin inisiatif ini. Tantangan dan peluang. Meskipun terdapat banyak dalam ekonomi biru, tantangan seperti perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, dan populasi tetap ada. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin diperlukan untuk memahami interaksi antara aktivitas manusia dan ekosistem laut. Penerapan model bisnis Blue Touch ini di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui diversifikasi hasil laut dan pengembangan produk lokal. Kemudian, dengan memanfaatkan potensi laut sebagai sumber daya yang berkelanjutan, kita tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan ekosistem laut, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap inovasi di sektor Blue Touch akan menjadi langkah krusial dalam menciptakan tujuan ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kita dapat memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi peluang generasi yang akan datang. Kemudian, satu krisis kelautan yang mendesak. Video ini diawali dengan gambaran tentang kondisi laut yang memprihatinkan. Berbagai aktivitas manusia telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut. Yang kedua, penangkapan ikan berlebihan. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis, mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, emisi karbon dari pengiriman. Sektor transportasi laut
merupakan penyumbangan emisi karbon yang signifikan, berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selanjutnya, kendala dan solusi dalam mengembangkan inovasi teknologi biru. Video ini menyoroti beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan inovasi teknologi biru. Yang kelima, contoh inovasi teknologi biru. Video ini menerapkan beberapa contoh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi biru. Seperti 1. Biofin mengembangkan teknologi nano untuk pakan ikan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan akhirnya adalah video ini menyampaikan pesan yang sangat relevan terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat panjang dan keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang besar dalam menjaga kesehatan laut dan mengelola sumber daya kelautan secara bijaksana. Sekianlah kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.